Saya akan langsung terhubung bersama dengan kontributor Metro TV, Andri Go, yang sudah berada di sana. Andri, bagaimana dengan kondisi 13 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit BSMA? Ya, terima kasih Bang Obed. Untuk saat ini saya dapat laporkan bahwa kondisi tersebut satu dan 12 orang luka ringan. Dan untuk yang meninggal sekarang masih berada di dalam ruang jenazah dengan total seluruh 25 orang. Untuk keadaan korban yang masih tunggu di luar sangat menyedihkan karena hal ini membuat mereka menjadi ya itu yang dapat saya laporkan. Ya, Andri, bisa kemudian Anda ulang kembali bagaimana dengan perawatan atau pertolongan pertama yang saat ini dilakukan kepada 13 korban? Untuk yang dilakukan perawatan ini tim medis tetap melaksanakan tugasnya dan dari kondisi para korban yang pertama sudah dipastikan dalam keadaan baik, tetapi satu yang masih kritis masih dirawat secara medis. Itu Bang. Berarti dari 13 korban, satu membutuhkan perawatan intensif, sedangkan 12 korban lainnya sedang dalam perawatan yang tidak intensif, begitu ya Pak? Iya Bang. Seberapa parah luka yang diderita satu korban ini? Ya, benar. Untuk yang 12 orang itu hanya ya. Ya, Andri. Untuk yang 12 orang ini luka lecet atau tarikan hingga tidak terlalu dilakukan penanganan khusus dari medis, tapi medis tetap melakukan mengecek keadaan para korban. Begitu Bang. Iya, sedangkan bagaimana dengan luka yang diderita satu korban yang Anda katakan membutuhkan perawatan intensif? Yang untuk mengalami luka membutuhkan perawatan intensif itu mengalami luka patah di bahu dan saat ini masih belum keadaan sadar Bang. Ya, apakah satu korban yang mengalami patah tulang, terutama di bagian bahu, sudah dioperasi? Untuk saat ini kita belum dapat untuk menggali informasi karena masih disebarkan lagi rumah sakit karena dalam proses perawatan. Oke, Andri, bagaimana dengan daya tampung dari rumah sakit ini? Apakah kemudian mereka dapat menampung seluruh korban meninggal dan juga korban luka akibat dari insiden ini? Kalau untuk daya tampung semua itu dapat ditangani oleh keadaan sakit, tetapi untuk yang di ruangan jenazah itu karena kapasitasnya ruangan kecil, jadi jenazah masih Bisa tolong diulangi, Andri? untuk yang di rumah sakit, yang untuk di kamar jenazah itu Bang, posisi korban jenazah masih tersusun, tidak ada tempat tapi tersusun di lantai gitu. Yang dapat saya laporkan. Ya, sedangkan bagaimana dengan ruang perawatan bagi ke-13 korban luka? Untuk ke-12 orang luka ringan itu berada di ruang perawatan kelas 3 di ruangan bedah 1 dan 2. Sedangkan yang intensif yang mengalami luka intensif itu di ruangan ICU gawat darurat. Oke, baik. Berarti daya tampung cukup untuk menangani seluruh korban luka. Bagaimana dengan tenaga medis yang ada di sana? Kalau untuk tenaga yang ada di RSUD Besema, setelah kita pantau, ya, mereka sedang berjibaku membantu para korban, terutama karena masih terus datangannya para jenazah lokasi kejadian tempat terjatuhnya bus. Dan untuk tim tetap melakukan tugasnya dengan merawat para pasien yang mengalami luka-luka pada jatuhnya bus ke dalam jurang Lik Belum Matang, Itu yang saya dapat laporkan, Mas.
Ya, berarti apakah dibutuhkan tenaga medik tambahan dari wilayah sekitar atau dari rumah sakit lain? Untuk saat ini berdasarkan keterangan dari wali kota, sekarang tidak diperlukan karena tim medis kita masih itu menurut keterangan dari wali kota. Dari yang ada pantau di sana, apakah kemudian dibutuhkan bantuan kesehatan bagi korban-korban ini? Yang untuk dibutuhkan korban untuk saat ini tidak ada, Bang. Berarti semua terkendali dan dapat dirawat di rumah sakit ini. Informasi apa yang Anda dapatkan dari wali kota yang juga berada di rumah sakit? Kalau untuk yang di rumah sakit, wali kota telah mendapatkan laporan tersebut dan beliau langsung menuju ke lokasi dan setelah itu menuju ke rumah sakit Kusuma. Dan dari pengamatan beliau mengatakan bahwa untuk saat ini kita akan menurunkan seluruh kekuatan untuk membantu korban kecelakaan bus Sriwijaya yang jatuh di Sungai Lematang, Liku Lematang, Kota Pagar Alam. Ya, melihat sulitnya medan, jurang dan juga sungai sedalam 4 hingga 5 meter, apakah dibutuhkan tenaga Basarnas tambahan atau alat-alat berat untuk membantu proses evakuasi ini? Kalau dilihat dari medan memang dibutuhkan lagi untuk alat berat, terutama mobil-mobil atau kendaraan yang dapat melakukan penarikan kendaraan bus yang masih berada di dasar Sungai Lematang. Kemudian untuk tenaga evakuasi melihat proses sudah berlangsung 11 jam, penyelam. Kalau untuk tenaga evakuasi, Bang, itu sudah maksimal dan hanya kendala itu karena jalur dan medan yang sulit untuk membawa ban, jadi harus melakukan sistem estafet. Kalau untuk evakuasi kendaraan itu dibutuhkan seperti alat-alat kendaraan berat yang mampu untuk mengangkat tersebut dari dasar Sungai Lematang. Baik, terima kasih Andrigo atas informasinya langsung dari Rumah Sakit Besema.